Hai, gue Jo, aka Sasuke. Kalian pernah gak sih ngerekam suara kalian sendiri atau rekam lagi nyanyi gitu? Setelah kalian rekam, kalian dengerin sendiri suara lo yang udah direkam, terus kalian cringe ke suara lo sendiri. Nah, pengalaman kayak gitu 11-12 kayak kejadian di video gue kemarin tentang ngomongin si Oli. Jujur pas recording gue ngerasa keren banget anjir. Iya gila, gue keren banget, Oli adalah cringe. Padahal pas gue dengerin lagi video tersebut sebelum gue upload ke YouTube, gue udah tahu itu bakal kena hate. Dan ya akhirnya lihat aja komentarnya. Jujur ada beberapa komentar yang bikin gue menusuk ke hati. Gue sakit banget lihat komentar itu. Tapi gak apa-apa lah, life must go on. Jadi anyway, kita move on karena ada beberapa topik yang menarik di video ini yang bakal gue bahas. Yang pertama tentang si Rusia dan Mafu atau Mikeko dan Mafu. Yang kedua itu tentang peraturan Twitch yang baru, yang mana kesan peraturannya kayak nge-oppress VTuber. Jadi buat kalian yang nggak tahu atau lupa tentang drama si Mafu dan Mikeko, tenang guys, Sasuke will got you covered. Jadi intinya mereka itu udah nikah di tahun 2021 dan akhirnya cerai. Sejak keceraiannya itu viral, si Mafu itu curhat ke publik atau memberikan suatu statement kalau si Mikeko itu berbuat sesukanya pas mereka nikah. Kayak contohnya controlling si Mafu 24 jam lewat Discord. Gila anjir, super posesif kayak bocil SMP. Jadi si Mikeko takut kalau misalnya si Mafu cheating. Tapi yang selingkuh, yang cheating bukan si Mafu tapi si Mikeko-nya sendiri. Gila, parah banget ini kelakuan lonte STR. Jadi kenapa kisah cinta mereka waktu itu memang lagi viral-viralnya, sampai kreator gede sekelas si Joey pun itu nge-cover tentang drama mereka. Dan si Mafu pun take legal action about that gitu. Dia nyerang si Rusia atau Mikeko. Dan Mikeko pun kayak biasa, dia pasti serang balik. Soalnya memang dia pasti enggak, Mafu bohong, guys Mafu bohong. Kayak gitu lah intinya, di counter. Padahal orang yang selingkuh sama si Mikeko itu udah bilang ke si Mafunya sendiri kalau dia itu emang beneran selingkuh sama si Mikeko-nya. Tapi somehow si Mikeko tetap denial, tetap menganggap semua bahwa si Mafu itu tetap bohong gitu. Dan pertikaian ini itu udah berjalan sangat lama, udah beberapa tahun. Tapi kemarin kita dapat info yang baru kalau misalnya mereka udah damai. Guys, mereka udah damai. Gue mau liatin surat si Mafunya, surat statement biar kalian bisa baca sendiri. Tapi di surat ini ada satu paragraf yang gue suka banget. Ini paragrafnya. During the trial, the court official and lawyers who handled my case were really friendly. But the judge in the civil trial advised me both sides may not prosecuted, and even if they are, I don't think the punishment will be severe. Wouldn't it be better to value your time and your life rather than continue fighting for a long time? So I made this decision. Jadi intinya kata si judgesnya itu, ini kasus Mafu dan Mikeko, kalau misalnya salah satunya dihukum, hukumannya bakal ringan, gak bakal berat. Dan kalian mending ngurusin kehidupan kalian sendirilah, kata judgesnya, daripada ngurusin ginian. Sayang waktunya. Maksud gue, mereka itu orang sibuk loh. Mafu, si Mikeko, mereka itu memang influencer gede. Jadi gue ngerti kenapa judgesnya ngomong gitu. Itu lumayan sedikit bijak sih menurut gue judgesnya. Kayak mereka tuh kayak ngelalai bocil, pertengkaran bocil kelas SMP gitu anjir. Kayak udahlah guys damai saja guys. Kayak gitu. Sebenarnya ada beberapa orang yang senang akan hal ini. Gue pun sebenarnya senang lah, maksudnya ngapain sih gitu. Tapi ada beberapa orang yang tidak senang juga, karena seperti kita tahu kan, jadi gak ada suatu kejelasan di kasus ini, kayak udah aja gitu. Jadi siapa yang benar, apakah si Mafu atau si Mikeko? Apakah semua tuntutan yang si Mafu berikan itu benar? Jadi semuanya gak jelas. Tapi katanya si Mafu bakal memberi kejelasan sih nanti katanya. Tapi ya udahlah ya. Info yang kita tahu sekarang, mereka berdamai dan good on them. Dan gue mau ngomongin tentang Twitch.com dan peraturannya yang baru, yang dimana agak sedikit menyusahkan VTuber. Seperti yang kita tahu, Ironmouse sekarang udah jadi orang dengan subscriber terbanyak di Twitch, mengalahkan Kaizenat. Dan mungkin itu bisa jadi penyebab kenapa peraturan ini dibuat. Karena gue ngerasa kalau misalnya orang-orang Twitch itu, they don't bet an eye to a VTuber gitu. Mereka mungkin mikirnya VTuber apa sih, ini cuman mainan bocil. Tapi ketika si Ironmouse membuktikan dia bisa ngalahin streamer
streamer in real life, mereka langsung sedikit mind blowing gitu, kayak wow ternyata VTuber ini serius thing gitu. Itu kenapa peraturan-peraturan yang dibuat sekarang ngaruh ke skena VTuber di Twitch. Ada 2 poin peraturan yang gue mau bahas di sini. Yang pertama tentang attire dan yang kedua tentang youth safety. Yang pertama kita lihat dulu tentang si attire itu ya. Ini untuk tulisan attire-nya atau peraturan attire atau berpakaian. Kalian bisa baca sendiri. Terus gue mau liatin tentang contextual exception-nya. Di sini dijelaskan kalau misalnya genitalia, buttocks, hips, female presented nipples and underbust must be covered at all times on general streams. These guidelines apply to a VTuber model but not video game character, including those uploaded into games such as VR chat. Hip coverage is often forgotten in this rule. Ya, dia mastiin lagi kalau katanya hip coverage itu sering diabaikan di peraturan ini. Jadi inti dari peraturan itu adalah Twitch mau menyamakan antara VTuber dan streamer in real life. Kalau misalnya ya pakaiannya harus tertutup, lo gak bisa ngeliatin pantat lo gak bisa ngeliatin hal-hal yang buat cowok ngaceng. Ini kayak gitulah. Dan ada satu VTuber yang komplain ternyata modelnya kayak gini. Si Sonada ngomong kayak gini, "Do I need to pay the artist to cover my hips more? I need to know it. I have to put my money aside." Terus dia ngeliatin modelnya. Kita bisa lihat sendiri kalau modelnya memang menyalahi aturan Twitch. Soalnya kain yang dipakai buat nutupin si hipsnya, pinggulnya itu tembus pandang. Dan di sini Twitch kebalas kalau misalnya memang Twitch menegaskan kalau misalnya itu model gak bisa dipakai, soalnya tembus pandang. Nah, balasan si Twitch ini mengundang reaksi VTuber lain yang kepanasan. Alternative 5 ngomong, "So a fly streamer can show their ass bouncing on the screen or wear bikini like it's not a big deal, but she can display her beautiful model," katanya nanya sambil marah-marah. Terus si Mama Pujosi Farmer ngomong kayak gini, "So this isn't okay, but cam girls who have their full ass cam on display and slathered in oil bikini tops wear their aerola are..." Anjing, gue susah banget ngomong, kalian bisa lihat sendiri ya anjing. Pokoknya intinya kayak gini, loh kok VTuber gak bisa ngeliatin pinggulnya, tapi streamer-streamer lain itu bisa ngeliatin teteknya, pantatnya, dan lain-lain. Gimana Twitch, kok kalian bikin peraturan menyusahkan VTuber? Kayak gitu intinya. Nah, kita lihat lagi di peraturan Twitch-nya atau di paragraf peraturan yang lain. Di peraturannya dia bilang kalau misalnya festival and beach wear allow slightly more revealing clothing when within the revealed category, allowing the showing of hips and underbust, but genitalia and female representing nipples must be covered. Jadi intinya kalau misalnya backgroundnya itu pantai atau swimming pool atau hot tub, VTuber pun bisa pakai pakaian yang lebih terbuka. Karena memang in real life pun kan emang kayak gitu. Kalau misalnya di pantai memang orang-orang pakai bikini, kalau di swimming pool pakai pakaian yang lebih terbuka. VTuber pun harus kayak gitu kata Twitch-nya. Jujur peraturan ini menurut gue kayak ngelindungin Twitch tot yang pamer-pamer pantat dan toket sih menurut gue. Karena ya memang gue ngerti kenapa ini dilindungi, karena sangat menguntungkan. Lu donat ke VTuber berapa sih? Paling goceng 15.000 atau misalnya 50.000 lah kalau lu sultan. Twitch tot di donate itu sangat brutal guys, apalagi pas zaman-zaman si Amourat ya, sekali donate-nya itu bisa di luar nalar. Dan donate itu, uang donate itu tidak 100% mengalir ke si Twitch tots-nya, tapi diambil juga sama twitch.com. Jadi kenapa itu sangat menguntungkan. Dan peraturan kedua itu tentang youth safety. Tentang youth safety bisa kalian baca sendiri ya. Gue mau bacain tentang kontekstualnya doang. Jadi di sini dijelaskan kalau depicting fictional anime characters of a childlike appearance, dalam kurung loli atau shota, with any kind of sexual framing, it's not allowed. This applies to a VTuber within games where avatars are uploaded, such as VR chat with childlike avatars, even though if the broadcaster of the operator of the avatar is above the age of 18. Terus any humor, nah ini di bawahnya bisa kalian baca sendiri. Tapi yang gue bacain tadi itu yang paling kontroversial. Kontroversial kenapa Jo? Kontroversialnya adalah kita harus mengakui kalau misalnya loli VTuber itu salah satu tropes di dunia VTuber. Kalau di Hololive masih Gura lah intinya. Kalian denial banget kalau misalnya bilang si Gura itu bukan loli. Itu udah jelas guys. Tapi mungkin karena umurnya yang 9.000 tahun, jadi mungkin kalian ada beberapa yang, oh guys itu dia bukan loli guys, dia 9.000 tahun. Tapi jokes aside, kalau kita lihat secara objektif modelnya kayak gimana, itu jelas loli banget. Tapi untuk Gura sendiri dia tidak ada sexual framing. Jadi menurut gue itu aman-aman aja.
Gue sangat penasaran pendapat kalian gimana tentang peraturan loli ini. Jujur, gue itu 50-50. Yang pertama, gue yakin karena Twitch itu dia care sama kita guys. Dia itu tahu kalau misalnya penonton Twitch itu gak semuanya normal, banyak yang pedofil juga. Dan ditambah kayak kasus-kasus terbaru kayak misalnya si dokter disrespect, kasus-kasus yang grooming anak di bawah 18 tahun itu banyak. Itu kenapa? Mungkin salah satu alasan kenapa peraturan ini dibuat. Terus banyak orang yang komplain juga. Contohnya kayak orang ini, nama Twitternya Niwu. Dia ngomong kayak gini, I am 24, my loli VTuber model is the same as my in real life adult body. I assume that since many people mistake for me being a minor, I'm not allowed to be an adult anymore. Why is it I'm doing something wrong by making mature jokes as an adult? I can't help how I look or sound. Jadi intinya si orang itu ngomong kalau misalnya, damn, gue in the life kayak gini juga loh. Gue itu emang kelihatan kayak loli meskipun umur gue udah gede. Apakah gue gak bisa bikin joke 18+? Hah? Intinya kayak gitu. Jujur pertama kali gue lihat Twitter ini, gue by side on her gitu. Gue sependapat sama si orang ini. Karena ya memang in the life kan orang bisa kelihatan lebih muda daripada umurnya. Apalagi di Indonesia kan. Apalagi orang-orang Asia. Gue yakin kalau misalnya kalian punya temen yang udah dewasa tapi kelihatan masih bocil, gue yakin. Karena gue pun punya teman kayak gitu. Dan setelah itu dia ngeliatin beberapa foto, yaitu foto dirinya sendiri in real life, dan dia ngeliatin modelnya. Ini yang jadi masalah. Kalian bisa lihat sendiri buat modelnya, itu kalian denial banget kalau mikir itu bukan anak kecil. Look at this shit bruh, this is 100% anak kecil kalau kita lihat objectively modelnya. Karena ya kita bisa bedain lah antara mana bocil, mana yang udah gede gitu. Karena memang anatomi tubuhnya itu beda, bocil sama gede itu. Rasio antara seberapa besar kepalanya sama seberapa besar badannya itu kelihatan lah kalau bocil kayak gimana, kalau orang yang udah gede kayak gimana. Jadi menurut gue cuitan di sana itu semacam coping mechanism ya. Dia cuma cop out doang. Karena dia bilang dia yang bikin modelnya sendiri, lantas kenapa lu gak bikin modelnya itu kelihatan at least mature gitu, gak kayak bocil banget kayak ini. Dan tahu gak di komentarnya di postingan tersebut ada orang yang ngomong kayak gini, followed since loli. Terus responnya kayak, makasih udah follow. Orang-orang yang kayak gini itu orang yang Twitch takutkan. The fact that dia welcome orang kayak gitu buat nge-follow, itu tandanya dia loli baiters kan. Itu kayak destroy all your point dalam cuitan lo. Tapi ya udahlah ya, I'm 50-50 on this. Dan gue kepo apa pendapat lo tentang ini. Kalau gue mah ya, iya boleh kalian loli, tapi asal jangan ada sexual framing. Tapi kalau misalnya ada pedofil yang ngikutin lo, jangan heran, gitu aja. Bye guys.